Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrani SPDI, peserta Latsar CPNS 2021 PPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan ke-22, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, beberapa sejarah penting bangsa Indonesia. Beberapa di antara sejarah penting Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan ini, mereka sepakat mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jongjapa, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islametenbon, Studerenden Minahasairs, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosopi juga ikut dalam kerapatan besar. Pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kuma Kichi Harada, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Selanjutnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Selanjutnya, 4 pilar bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bendera kebangsaan, yaitu bendera merah putih. Yang kedua, lambang negara,
yaitu Garuda Pancasila. Yang ketiga, bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai dasar bela negara antara lain: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara bagi aparatur sipil negara. Sebagai seorang ASN, sejatinya kita harus menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dan nilai-nilai dasar ASN di kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan atau kehidupan di berkeluarga dan bermasyarakat. Karena sejatinya fungsi kita sebagai ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sekian presentasi dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.